Mini Pelet, kau kejam. Kenapa kau siksa aku seperti ini? Kenapa tubuhku kau gantung? Lepaskan aku! Lepaskan! Atau aku akan memerintahkan ular-ular pengikutku untuk menyantap tubuhmu. Perintahkanlah! Ayo, cepat perintahkan ular-ular yang melilit tubuhku ini. Tangkaplah tubuhku, ular-ular jahanam. Hei, kenapa kalian hanya melilit tubuhku ini? Kenapa kalian tidak sudah cepatnya menyantap tubuhku? Aku pun merasa bahagia. Tapi aku beritahu pada kalian berdua. Pada hari perkawinan kalian nanti, aku tidak bisa hadir. Karena kalian sudah tahu keadaanku. Aku tidak mungkin bisa keluar dari dalam kerangkeng ini. Ibu harus hadir. Kami akan berusaha untuk menolong ibu. Ibu akan bebas dengan aman dari tempat ini. Benar, Nyai. Kami akan menolong Nyai. Kukira tidak perlu. Aku sudah tua. Aku sudah merasa bahagia kalau kalian sudah menemui aku. Dan aku merestui rencana perkawinan kalian. Kalian jangan memikirkan keadaanku. Pikirkanlah rencana kalian. Kalian harus secepatnya melangsungkan perkawinan itu. Misteri Mini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Gondrong. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Bauan kemang mayat itu kini mulai tercium. Tempat ini kini bagaikan dihuni 1000 mayat yang bermandi kembang. Aku tidak boleh diam. Ini membahayakan diriku. Nila, apa yang akan dilakukan bibimu? Lihatlah, bibimu menundukkan tubuhnya. Aku tidak tahu, Restu. Kita lihat saja. Nampaknya Bibi juga ingin menggunakan ilmu andalannya. Lihat, wajah bibimu tiba-tiba berubah menyeramkan. Wajahnya menyerupai wajah seekor macan belang. Benar. Lihatlah, kuku-kuku tangan dan kakinya menjadi runcing. Asmara Berdarah. Suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah. Di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Dalam seri yang ketiga, Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori Riki 80. sebagai lelaki tua, Yayi sebagai wanita tua, Hari Laksono sebagai Kitinggil, Farah sebagai Nalarati, dan Norman sebagai Tumbal. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Laki-laki tua pemilik pondok itu mengurungkan niatnya untuk mendobrak pintu kamarnya. Karena dia mendengar ada suara desisan ular di dalam kamarnya. Nini, aku mendengar suara desisan ular di dalam kamar kita. Iya, aku juga mendengarnya, Aki. Mungkin si nenek bungkuk itu membawa ular. Nenek, buka pintu kamar ini. Ayo, buka kataku. Keluarlah kau. Nenek itu memang aneh, Aki. Kenapa dia tidak mau menjawab ya? Kurang ajar. Nenek, apakah kau sengaja ingin membuatku menjadi marah? Bukalah pintu ini. Ayo buka. Atau aku dobrak pintu ini. Jangan, Aki. Sabar. Sabar apa? Memangnya ini rumahnya? Enak saja bertingkah sembarangan. Minggir, Nini. Ayo, minggir. Aku akan mendobrak pintu kamar ini. Ayo. Jangan. Sabar, Aki. Tidak. Lepaskan tanganku, Nini. Ayo, minggirlah kau. Awas. Iya. Keparat. Kemana nenek bungkuk itu? Aneh sekali, Aki. Nenek itu menghilang. Dia pasti sembunyi. Tidak mungkin dia hilang begitu saja. Kami di belakangmu. Aki. Lihat di belakang kita itu. Kau pasti siluman. Aki, kenapa tiba-tiba nenek dan cucu itu muncul di belakang kita? Oh, lihatlah. Nenek itu kini berdua dengan bocah
cucunya itu. Jahanam. Pergi kalian. Ayo. Kalian pasti siluman penggoda manusia. Pergi. Ayo. Atau aku akan berlaku keras pada kalian. Kau belum tahu siapa aku. Apa maumu? Pergilah. Jangan ganggu kami. Kami akan pergi. Kami harus menghisap darah kalian dulu. Parat. Aki, aku takut. Tumbal, tentunya kau sedang kehausan kan? Tidak. Mau apa kalian? Jangan dekati kami. Pergi. Ayo pergi. Mau apa kalian? Pergi. Pergi. Tidak. Jangan. Terus, Tumbal. Terus. Bocah siluman ular itu menyerang suami istri. Dia menggigit dan menghisapi darah suami istri itu di bagian leher dan kepalanya. Cukup Tumbal. Kau sudah puas. Kau sudah puas kan Tumbal? Cukup Tumbal. Ayo, kita tinggalkan mereka. Kita masih harus mencari Nalarati. Bocah itu harus kita temukan. Rupanya mereka tidak tahu apa-apa. Kasihan. Ayo Tumbal. Baik, Nek. Kukira di sekitar tempat ini ada perkampungan penduduk. Ya, kuharapkan Nalarati ada di tempat itu. Sekarang kita kembali melihat ke sebuah pondok yang sederhana yang terletak jauh di tempat yang sunyi dan terpencil. Sementara malam terus merayap, angin dingin mengalir turun dari perbukitan Ceremai. Bulan bergantung di angkasa begitu terangnya. Cahayanya masuk melalui celah-celah atap pondok Kitinggil. Dengarlah dongeng ini. Dongeng tentang seorang putri raja yang hidup menderita. Seorang putri raja yang dibuang dari istananya karena sang putri tidak bisa bicara. Dengarlah. Putri raja hidupnya di tengah hutan belantara. Sahabat-sahabatnya para binatang hutan. Dengarlah dongeng ini. Dongeng tentang seorang putri raja yang dibuang dari istana. Putri yang cantik, rajin dan pandai, berani hidup menderita tanpa mengenal rasa putus asa, penuh kesabaran dan ketabahan dalam hidupnya. Dengarlah dongeng ini. Dongeng tentang seorang putri raja yang diboyong ke istana seorang pemuda perkasa. Seorang pangeran yang tampan dan bijaksana, yang bertemu jodohnya di hutan belantara, yang saatnya dia dalam perburuan. Dengarlah dongeng ini. Dongeng seorang putri raja yang hidup bahagia karena berkat ketabahan dan kesabarannya. Nah, bagaimana Nalarati? Apakah kau senang mendengarkan kata-kata yang baru saja kakek ucapkan? Senang, Kitinggil. Rati senang kok mendengarkannya. Apakah itu hanya sebuah dongeng, Kitinggil? Oh benar ya, itu hanya sebuah dongeng. Kata-kata tadi hanyalah sebuah kata-kata yang mengandung dongeng. Apakah dongeng itu ada sejak dulunya? Ya, ada cucuku. Kalau kata-kata yang mengandung dongeng seperti itu bisa disebut sebagai Candra Sangkala. Artinya tulisan dongeng atau kata-kata yang mengandung arti cerita. Ada juga yang disebut sebagai sejarah peteng yang artinya dongeng rakyat. Pokoknya tidak bedanya dengan Candra Sangkala itu cucuku. Nah, apakah kau juga mengerti dengan dongeng tadi? Tidak, Kitinggil. Hah? Rati belum mengerti. Loh. Tapi Rati cuma tahu sedikit. Dongeng tadi kan menceritakan seorang putri raja ya, Kitinggil. Benar. Artinya dongeng tadi itu mengisahkan seorang putri raja yang dibuang ke hutan belantara oleh ayahanda dan ibundanya. Terus kata Kitinggil, akhirnya putri itu hidup bahagia. Iya, berkat ketabahan dan kesabarannya, Yang Maha Kuasa akhirnya memberikan putri itu hidup bahagia.
dia bertemu dengan seorang pemuda gagah perkasa yang saat itu sedang berburu di hutan. Nah, ternyata pemuda itu adalah seorang pangeran dari sebuah kerajaan. Sang pangeran itu kemudian membawa putri ke istananya. Dan akhirnya mereka menjadi suami istri. Hidup bahagia. Nah, begitulah ganjaran bagi orang-orang yang tabah dan sabar dalam menghadapi segala cobaan hidupnya. Tabah dan sabar dalam hidup. Itu bagaimana sih, Ki? Waduh, begini. Tabah dan sabar dalam menjalankan hidup itu artinya kita harus selalu bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Karena Dialah yang memberi kita hidup, memberi kita makanan, memberi segala kehidupan kita semua. Umpamanya, kita hidup sengsara, sementara orang lain hidup bahagia. Kita tidak boleh iri hati atau timbul sifat-sifat yang buruk. Nah, bagaimana mengatasi jiwa yang tabah dan sabar? Kita harus melawan segala hawa nafsu yang datang dari hati kecil itu. Hati kecil kita. Nah, disitulah ketabahan dan kesabaran sangat menentukan kita. Apakah kita sanggup atau kita tidak sanggup mengatasi berbagai macam cobaan yang timbul dari hawa nafsu hati kecil itu? Kita sanggup? Nah, itu artinya kita adalah pahlawan hidup. Tapi kalau kita kalah, kita akan terjerumus pada sifat-sifat yang buruk yang timbul akibat hawa nafsu itu sendiri. Yang dimaksud kita sebagai pahlawan hidup itu apa, Ki? Wah. Ya, pahlawan hidup itu artinya karena kita bisa mengatasi atau menang melawan hawa nafsu kita yang timbul dari hati kecil itu. Itu berat loh cucuku. Jarang sekali manusia bisa menaklukkan atau menang melawan hawa nafsunya yang timbul dari hati kecilnya. Kalau kita sanggup, wah, kita akan bisa disebut sebagai pahlawan hidup. Lebih perkasa dari seorang pahlawan perang manapun. Ibu juga pernah cerita pada Ratih. Katanya di dalam hati kecil itu ada setannya ya, Ki? Ya? Iya. Benar. Betul sekali ibumu itu. Setan itulah yang terus menggoda kita di dalam hati kecil itu. Karena keinginan itu mulanya muncul dari hati kecil kita. Nah, kalau sifatnya buruk, itu berarti keinginan setan yang kita turuti. Tapi kalau baik, nah, maka itulah manusia itu sendiri. Makanya ya, tadi Aki mengatakan menaklukkan hawa nafsu itu tidak gampang. Kata ibu, manusia juga bisa disebut setan ya, Ki? Ibumu juga benar lagi itu. Manusia bisa disebut setan memang, kalau dia berkelakuan seperti setan. Nah, di sini artinya ya, kalau manusia membunuh, mencuri, ya, itulah manusia yang bisa disebut setan. Jadi, perbuatan-perbuatan yang dilakukannya itulah yang menjadikan manusia itu seperti setan. Dah, kok sudah ngantuk? Belum, Ki. Rati belum mau tidur. Ayo, cerita lagi, Ki Tinggil. Sekarang sudah larut malam, ya. Kakek juga sudah batuk-batuk. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Kapan-kapan kita cerita lagi yang lebih seru, ya. Tuh, batuknya Aki sudah semakin menjadi-jadi. Sekarang Rati harus tidur ya. Kita ini manusia juga butuh istirahat, ya. Maka kita, pikiran kita, hati kita, semua anggota tubuh kita, tangan, kaki, mata, kepala, pikiran,
itu juga butuh istirahat, ya. Tidak boleh dipaksa-paksa. Hah? Ayo tidur. Setelah melihat Nalarati sudah memejamkan mata, Ki Tinggil melangkah dari kamar itu. Nalarati kelihatan pulas tidurnya, namun bocah itu kelihatan gelisah. Sebentar-sebentar dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan ternyata Nalarati tengah terbawa ke alam mimpinya. Dalam mimpinya Nalarati bertemu dengan seorang nenek bungkuk berjubah hitam dan membawa tongkat berkepala ular. Mau lari kemana kau anak manis? Menjelalah kau, ayo mendekatlah padaku. Tidak, pergi. Kau setan, kau ini, kau siluman jahat. Pergi, aku tidak mau ikut denganmu. Aku tidak mau. Kau harus mau ikut denganku anak manis. Kau akan senang tinggal bersamaku. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku mau tinggal dengan Ki Tinggil saja. Kau setan jahat. Iblis, pergi, jangan ganggu aku. Kau tidak akan bisa kemana-mana anak manis. Sejak lama aku mencari-carimu. Kau harus ikut aku. Ayo. Jangan dekat aku. Pergi, Ki Tinggil. Tolong aku. Kau harus ikut denganku. Diamlah di tempatmu dan jangan kemana-mana. Aku takut sekali. Tidak. Aku takut sekali. Aku takut nenek dalam mimpiku itu datang lagi. Di mana Ki Tinggil? Aku takut sekali. Ki Tinggil? Rati, loh, kamu terbangun. Sini, ayo kemari. Saya takut, Ki. Hah? Takut apa? Nenek jahat itu. Nenek jahat siapa? Nenek siluman ular itu. Saya bermimpi bertemu nenek itu. Dia mengejar saya. Dia berhasil menangkap saya dan membawa saya pergi ke Gunung Ciremai. Oh, sudah Nalarati, ayo sekarang tidurlah di pelukan Aki. Sudahlah, kau tidak usah takut. Kan ada Aki. Nah, sekarang nikmatilah terangnya bulan itu. Indah kan? Cahayanya terang, membagi ke setiap pelosok bumi. Apakah itu bulan purnama, Ki Tinggil? Mungkin juga bulan purnama. Kata ibu, kalau setiap munculnya bulan purnama, makhluk siluman ular berkepala manusia akan muncul mencari korbannya. Wah, kalau itu Aki tidak begitu tahu. Begini, Aki hanya sering mendengar kalau makhluk siluman ular itu memang sering muncul setiap munculnya bulan purnama. Sudah banyak korban yang jatuh karenanya. Rembulan muncul dengan cerahnya. Dalam keremangan cahaya rembulan, nampak dua pasang mata memancar merah, bergerak-gerak di antara rimbunan pohon. Dua pasang mata itu tengah memperhatikan pemandangan di depannya. Haus. Aku haus darah. Nek, lihatlah. Wujud kita sudah berubah. Tumbal, kita harus mencari korban. Kita harus mendapatkan korban malam ini. Aku haus. Nek, kenapa tubuh nenek bergetar-getar? Mulut nenek juga bergetar. Malam ini adalah malam purnama, Tumbal. Kau lihat, bulan purnama muncul di atas langit. Itu berarti kekuatanku semakin susut. Jika setiap malam purnama aku tidak meminum darah seorang gadis belia. Kau lihat sendiri, wujud kita berubah sebagai ular berkepala manusia. Haus. Aku haus darah, Tumbal. Ayo, kita harus pergi. Kita harus mencari korban kita, Tumbal. Di mana kita harus mendapatkan korban malam ini, Tumbal? Kita harus mendatangi setiap rumah penduduk, Nek. Ya, aku kira memang begitu. Tumbal, ayo. Masuklah kau ke dalam rumah itu. Dan kau harus cepat kembali menemui nenek di sini, ya? Baik, Nek. Tumbal yang berwujud ular berkepala manusia itu merayap-rayap menuju pintu rumah yang ada di depannya. Dan bagaikan bayangan,
makhluk itu menembus pintu rumah itu. Aku kini dapat melihat suasana di dalam kamar itu. Bukankah yang berbaring itu seorang gadis desa? Aku harus cepat memberitahu pada nenek. Bagaimana, Tumbal? Aku melihat seorang gadis desa tengah berbaring pulas di kamarnya, Nek. Oh, bagus. Ayo, kita masuk ke dalam rumah itu lagi. Itukah kamarnya, Tumbal? Benar, Nek. Oh. Gadis itu ada di dalam kamar itu. Kita jangan membuang kesempatan ini. Ayo, kita masuk ke kamar itu, Tumbal. Ayo. Sekejap saja Nini Pelet dan Tumbal menembus dinding kamar itu. Kedua makhluk siluman ular berkepala manusia itu tidak memberi kesempatan lagi kepada korbannya yang sedang tertidur pulas. Dua makhluk siluman ular berkepala manusia itu langsung menyerang korbannya. Terus, ayo Tumbal. Nini Pelet dan Tumbal menggigit bagian leher serta tubuh gadis desa itu. Mereka terus menghisapi darah gadis itu. Dan dalam sekejap, tubuh gadis desa itu roboh tidak bernyawa lagi. Aku puas Tumbal. Ayo, kita pergi dari tempat ini Tumbal. Ayo. Sekejap saja Nini Pelet dan si Tumbal. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Ada yang tahu apa yang sudah terjadi di rumah itu. Tumbal, kita sudah mendapatkan korban. Sebentar lagi wujud kita akan kembali sebagai manusia siluman. Kau kini sudah dewasa, Tumbal. Selama ini kau tidak tahu apa-apa tentang dirimu. Ketahuilah, setiap kali munculnya bulan purnama, wujudmu akan berubah sebagai makhluk ular berkepala manusia. Ingatlah itu, Tumbal. Jika kau tidak meminum darah seorang gadis, maka wujudmu tidak akan bisa berubah sebagai manusia siluman. Kau akan terus menjadi seekor ular. Aku akan mengingatnya, Nek. Ya, ingatlah itu. Jika kau ingin hidup sampai akhir zaman sebagai siluman ular, kekuatanmu hanya harus meminum darah setiap munculnya bulan purnama. Ingatlah, dan seterusnya kau harus sebanyak-banyaknya meminum darah manusia. Iya, Nek. Sekarang bersiaplah. Wujud kita akan kembali berubah sebagai manusia siluman. Dua sosok makhluk ular berkepala manusia itu bertengger-tengger. Tak lama kemudian, dua sosok makhluk ular berkepala manusia itu seluruh tubuhnya menjadi berwarna merah darah. Dan tiba-tiba, tubuh mereka berubah perlahan-lahan sebagai manusia siluman. Dan akhirnya, yang nampak kini adalah seorang nenek bungkuk berjubah hitam, berdiri menggenggam tongkat berkepala ular. Dan di hadapannya, berdiri seorang bocah laki-laki. Tumbal, tataplah diriku, juga keadaanmu. Kini kita sudah berubah wujud sebagai manusia siluman. Benar, Nek. Sekarang, kita harus melanjutkan perjalanan kita untuk mencari bocah bernama Nalarati itu. Ayo, Tumbal, ayo. Nilam, bagaimana rencanamu pagi ini? Pagi ini aku sudah siap untuk bicara terus terang pada ibuku tentang rencana perkawinan kita. Kuharapkan kau bisa mengatasi keadaan ibumu. Bicaralah secara baik-baik. Jangan membuat pikiran ibumu bertambah susah. Kau sudah tahu keadaannya, bukan? Aku sudah siap segala-galanya. Aku sudah siap restu. Apapun resikonya nanti, aku akan menerima dengan tangan terbuka. Ayolah, kita keluar dari kamar ini. Aku pergi sekarang, Restu. Tolong sampaikan salamku pada Pipi Sarpini jika dia kembali dari ladang nanti. Baik. Aku pergi, Restu. Endang Laras turun dari atas balai-balai itu. Wanita buta itu melangkah sambil kedua tangannya meraba-raba. Endang Laras merasakan wajah Nilam Cahya basah dengan air mata. Kau menangis, Nilam? Tidak, Bu. Tidak. Aku tidak menangis. Matamu basah. Tangan ibu merasakannya. Oh, kamu pasti menangis. Ibu tahu, Nilam. Kamu sedih melihat keadaan ibumu ini. Kamu tidak tahan. Tidak, Bu. Tidak. Aku tidak menangis. Aku tidak sedih. Ibu tidak mau
Kamu, Sarbini bibimu, juga keluarga kita yang lain menjadi sedih melihat keadaan ibu seperti ini. Oh, tidak, Bu. Aku tidak menangis. Orang seperti aku tidak ada gunanya untuk dipikirkan. Jangan bicara begitu, Ibu. Aku ini sudah tua, Nilam. Tidak pantas orang bersalah yang sudah menunggu mati harus ditangisi dan dipikirkan. Buang jauh-jauh pikiran begitu, Ibu. Nilam sayang pada Ibu. Nilam ingin Ibu bebas dari penderitaan ini. Sudah terlambat, anakku. Ibu tidak bersalah. Ibu tidak pernah membunuh orang. Semua itu fitnah, Ibu. Ibu akan bebas. Ibu akan lepas dari segala penderitaan ini. Cukup. Oh, sudahlah. Jangan membicarakan persoalan itu lagi. Hatiku sudah pasrah. Kau datang sendiri, Nilam. Iya. Bibi Sarbini sibuk di ladangnya. Apakah selama ini ada yang datang menjenguk Ibu? Belum. Ibu, aku ingin bicara pada Ibu. Bicaralah, sekiranya persoalan itu penting. Tapi, aku takut, Ibu. Aku tidak mau membuat Ibu pikirannya bertambah susah. Aku takut, Bu. Nilam, apa baru kali ini kau mengenal ibumu? Bukankah dulu kita sering kali bercakap-cakap berdua? Apakah tentang perjodohanmu dengan Bujangga? Bukan, Ibu. Bukan itu. Tapi menyangkut persoalan itu juga. Apa, Nilam? Ayo, bicaralah. Kamu harus berani. Ya, aku memang harus berani, Ibu. Ibu memang harus tahu. Harus. Coba, sekarang bicaralah terus terang. Ibu akan mendengarnya dengan baik-baik. Aku sebenarnya sudah lama merencanakan perkawinan. Ibu senang mendengarkannya. Kenapa kau rahasiakan? Memang itulah sejak lama ibu harapkan datang darimu. Tentunya semua keluarga akan senang. Laki-laki itu sangat baik padaku, Ibu. Sudah sejak lama kami saling kenal. Ibu sudah tahu siapa laki-laki itu. Saya sangat mencintai dia, Ibu. Saya sudah memutuskannya untuk kawin dengan dia. Kapan kau akan melaksanakannya? Saya minta restu dari Ibu. Mungkin tidak lama lagi. Aku akan merestuinya. Memang sejak lama aku mengharapkan. Semua keluarga juga sudah siap. Karena memang sudah rencana kami sejak lama. Saya ingin sekali memperkenalkan dia pada Ibu. Tapi saya takut. Kau jangan bergurau. Untuk apa kau memperkenalkannya pada ibu? Bukankah ibu tahu siapa dia? Ibu belum tahu, Bu. Ibu belum mengenalnya. Nilam, kau ini aneh. Memangnya siapa yang kau maksud? Bukankah dia Bujangga? Bukan. Endang Laras menundukkan wajahnya dengan penuh rasa kecewa. Endang Laras sepertinya tidak suka dengan apa yang baru saja didengarnya dari mulut Nilam Cahya. Ibu sudah mendengar apa yang baru saja aku beritahukan tentang rencana perkawinan saya dan siapa calon suamiku. Aku minta maaf, Bu, jika keputusan yang sudah aku ambil salah. Tapi aku tidak bisa membatalkan semua rencanaku itu. Ini sudah menjadi keputusan kami bersama. Keputusan dan rencana kami ini pun sudah kami pikirkan jauh-jauh sebelumnya. Siapa laki-laki itu? Namanya Restu Singgi, Bu. Dia sangat baik kepadaku. Selama pengembaraanku, dialah yang menjaga diriku. Dia saudara seperguruanku. Dari mana dia? Dia tinggal di desa Pleret. Keluarganya orang-orang yang mencintai adat. Dia pasti bukan keturunan asli bumi Cirebon Girang ini. Aku tidak tahu soal itu. Kenapa ibu menduga begitu? Singgi bukanlah nama keturunan orang-orang Cirebon Girang. Dia pasti mempunyai keturunan daerah lain. Aku belum bertanya sejauh itu, Ibu. Apakah kau mencintainya? Aku sangat mencintainya. Aku tidak mau mengecewakannya, Ibu. Aku ingin memperkenalkannya kepada Ibu. Tapi aku takut. Kukira tidak perlu, Nilam. Ibu tidak inginkan hal itu. Ibu sedang bingung. Kukira kau mengerti keadaan ibu. Sudahlah. Sekarang sebaiknya kau kembali. Tapi Ibu, aku belum mendapatkan jawaban yang pasti. Aku belum bisa memberikan keputusan. Sebaiknya kau memikirkan lagi rencana perkawinanmu itu. Pikirkan baik-baik. Jangan mengambil keputusan yang gampang. Aku ingin Ibu bicara saja terus terang. Sepertinya Ibu tidak menyetujui rencanaku itu. Ibu, aku tidak ingin Ibu sembunyi-sembunyi. Nilam, ibu mohon kembalilah. Jangan ganggu ibu. Ibu bingung mengatasinya. Baiklah.
Aku harap ibu bisa mempertimbangkan rencanaku. Walau hari ini aku tahu sesungguhnya ibu berat mengatakan yang sesungguhnya. Aku permisi, Bu. Maafkan anakku. Ibu tidak bermaksud mengecewakan perasaan. Ibu juga mengerti perasaan. Tapi ibu belum bisa memutuskannya. Ibu rasanya berat untuk menjelaskannya. Karena sesungguhnya kau sudah aku jodohkan dengan Bujangga sejak lama. Kini kau sudah kembali. Yang seharusnya kau melangsungkan perkawinan dengan Bujangga. Tapi aku malah mendapat kabar kau akan kawin dengan orang pilihanmu. Aku sebenarnya bukan tidak setuju. Tapi aku malu pada keluarga. Karena aku sendiri yang sudah memutuskan menjodohkan Nilam dengan Bujangga. Jelasnya, ibu tidak menyetujui rencana perkawinanku, Bibi Sarpini. Bibi mengerti. Ibumu bukan tidak menyetujuinya. Tapi seperti apa yang pernah Bibi katakan, bahwa ibumu sudah terikat tanggung jawab pada keluarga. Ibumu sudah memutuskan di depan keluarga bahwa dia menjodohkanmu dengan Bujangga, Nilam. Kukira memang begitu. Sepertinya ibu memang berat sekali untuk bicara tidak menyetujui rencanaku itu. Dia mengatakan kalau dia belum bisa memberikan jawaban yang pasti, Bi. Dia belum berani memutuskan merestui rencanaku. Bagaimana pendapat Nak Restu sendiri? Nak Restu sudah dengar sendiri bahwa Ibu Nila merasa berat untuk memberikan restu. Iya, persoalannya seperti yang saya katakan tadi, Nak Restu. Dalam hal ini, saya berada di pihak luar. Saya juga tidak bisa untuk bertindak brutal. Karena ini menyangkut masalah keluarga Nilam. Seperti semula juga kami mengatakan, kami sebenarnya kalau mau bertindak ceroboh, kami sudah lama menjadi suami istri. Karena kami sudah mendapat restu dari kakek Nilam Cahya sendiri, yaitu Ki Gedeng Mukti, yang juga guru saya. Tapi kami sadar, kami perlu meminta restu dari keluarga Nilam lainnya, terutama sekali orang tuanya. Karena itulah, Nilam mengajak saya kembali ke kampung kelahirannya ini. Jadi dalam hal ini, saya juga harus perlu menunggu sampai mendapat jawaban yang pasti. Hanya dari ibu kandung Nilam sendiri, tidak dari yang lain. Kukira begitu. Kalau ibu sudah merestui, kami pasti akan segera melangsungkan perkawinan kami. Baiklah, kalau begitu, kalian memang harus tabah dan sabar. Kalian harus mengerti keadaannya. Bibi yakin, ibumu sesungguhnya menyetujuimu, Nilam. Sementara itu di rumah Nyai Imas, Ibu Tiri Nilam Cahya, malam itu Nyai Imas tengah bercakap-cakap dengan pembantu kepercayaannya yang tidak lain adalah Amang Ula. Sudah beberapa hari ini saya tidak melihat Bujangga, Nyai. Saya juga heran. Setelah terakhir Bujangga menginap di rumahnya ini, saya belum melihatnya lagi. Aku juga belum bertemu lagi dengan anak itu. Kukira malah kau yang sudah bertemu. Belum. Saya belum bertemu lagi, Nyai. Sejak dia kembali menginap di rumahnya ini, saya tidak pernah bertemu lagi dengan Bujangga. Saya juga sering lewat di depan rumahnya, tapi saya tidak pernah melihat anak itu. Rumahnya selalu sunyi, pintu rumahnya selalu ditutup rapat. Nimas, apakah hal yang tidak mungkin kalau Bujangga sekarang ini mengurung diri di dalam rumahnya? Aku tidak percaya. Aku tahu Bujangga orangnya tidak betah tinggal di rumah. Tapi hal itu bisa terjadi, Nyai. Jika saja ada persoalan yang membuat anak itu harus mengurung diri. Mungkin saja Bujangga menjadi frustasi karena sudah mengetahui kalau wanita yang sangat dia cintai akan kawin dengan orang lain. Nah, dengan begitu pikirannya menjadi kacau balau. Hatinya selalu resah, penuh rasa kecewa. Nah, kukira satu-satunya jalan anak itu hanya bisa mengurung diri di rumahnya. Kalau begitu, aku perlu menyelidikinya. Saya kira Nyai memang harus datang melihatnya. Lalu bagaimana rencana selanjutnya, Nyai? Bukankah kau pernah mengatakan kau mempunyai rencana untuk memanfaatkan Bujangga dalam persoalan ini? Benar, saya tidak akan lupa. Tapi bukankah Nyai sendiri belum pernah menemui Nilam Cahya?
Nyai sendiri belum pernah bicara pada anak itu. Maksud saya, jika usaha Nyai mempengaruhi Nilam untuk membatalkan perkawinannya dengan pemuda pilihannya itu gagal, maka baru saya akan menjelaskan tentang rencana saya selanjutnya, Nyai. Iya. Bukankah kau tahu, aku hanya khawatir kalau Nilam itu menuntut padaku tentang rumah peninggalan ayahnya ini, juga harta warisan lainnya. Amang Ulah, bukankah kau tahu, aku ingin semua peninggalan almarhum suamiku menjadi milikku. Tidak ada yang berhak untuk menuntut. Karena itu, kita akan menggunakan persoalan bujangga ini untuk membantuku. Iya, benar Nyai. Nyai tidak usah khawatir. Yang saya inginkan sekarang, Nyai harus mencoba untuk bisa mempengaruhi Nilam agar dia mau menerima bujangga. Nah, bukankah dengan begitu Nyai akan mendapat dukungan penuh dari ayahnya Pujangga? Karena Nyai mengatakan kalau ayahnya Pujangga adalah orang yang dianggap bertanggung jawab dalam persoalan keluarga Nyai. Kalau Nyai mendapat dukungan dari ayah Pujangga, nah tentunya Nyai tidak perlu khawatir ada apa-apa, Nyai. Kalau begitu, besok aku akan menemui Nilam di pondok bibinya. Aku akan mencoba untuk bicara pada dia. Ya, saya akan menunggu hasilnya, Nyai. Pujangga! Pujangga! Buka pintu kamar ini. Ayah ingin bertemu denganmu. Bukalah, nak. Kau harus makan, anakku. Kenapa terus-terusan mengurung diri di kamar? Hah? Ayo, keluar. Makanlah dulu. Lihat, wajahmu sudah pucat begitu. Kau belum makan sejak pagi. Nanti kau sakit. Ayo, keluarlah sebentar, nak. Begitu. Mari kita ke ruang makan. Ayo. Kenapa diperhatikan saja? Makanlah yang kenyang. Kau sepertinya marah sekali, nak. Ayah, aku tidak nafsu makan. Tapi kau harus paksakan, nak. Nanti kau sakit. Aku tidak mau, ayah. Pujangga. Ayah tidak mengerti. Apa maumu sebenarnya? Apa kau menjadi kecewa? Kemudian sikapmu berubah begitu. Setelah kau merasa segala yang kau harapkan sejak lama kini menjadi hancur. Aku tidak tahu lagi, ayah. Aku tidak mengerti. Kenapa semuanya bisa terjadi? Siapa yang tahu semua bakal terjadi begini, anakku. Tapi kau tidak perlu resah. Persoalannya masih bisa diperbaiki. Bukankah Nilam baru rencana untuk kawin dengan orang pilihannya itu? Hah? Kau masih punya harapan, Pujangga. Tapi kukira semuanya akan sia-sia saja, ya. Belum tentu, Pujangga, anakku. Tapi aku sudah dengar dari mulut Nilam sendiri, ya. Semuanya sudah tidak mungkin. Terus? Ya, dia akan segera kawin dengan laki-laki itu. Itu kan menurutmu, Pujangga. Ayah, aku sudah bertemu dengannya. Dan kami sudah bicara terang-terangan. Nilam tetap tidak akan merubah keputusannya itu. Kau jangan terlalu resah. Ayah sedang berpikir untuk menemui Endang Laras. Kau tidak perlu khawatir. Ayah akan membantumu dengan sepenuh hati. Iya, terima kasih, ayah. Pagi mulai merekah. Pagi ini kita melihat ke pondok Bibi Sarbini. Seperti biasanya, pagi itu Bibi Sarbini sudah berangkat ke sawah dan ladangnya. Restu Singgih yang sedang sarapan bersama dengan Nilam Cahya di ruang tengah pondoknya dikejutkan dengan suara kuda di depan pondok itu. Siapa itu yang datang, Nilam? Entahlah, pagi-pagi begini. Aku lihat dulu keluar, ya. Nilam Cahya bergegas melangkah keluar, diikuti oleh Restu Singgih di belakangnya. Mereka melihat seorang wanita setengah tua, tengah duduk di atas seekor kuda. Siapa orang itu, Nilam? Itu Nyai Imas, ibu tiriku. Oh,
Jadi dia ibu tirimu? Iya. Kau tunggulah di sini. Nilam Cahya melangkah mendekati wanita yang duduk di atas kuda yang baru datang itu. Ibu, Nilam, apa kabar anakku? Kau tambah cantik saja. Setelah sekian lama kita tidak bertemu. Maafkan saya, Ibu. Selama ini saya belum bisa menemui Ibu. Tapi malah Ibu sendiri yang datang menemui saya. Mari, Bu, silakan masuk. Bibi Sarbini tidak ada. Dia sudah pergi ke ladang. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial Misteri Mini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Danfoss Laboratories Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.